motornya juga bilang katanya kalau telat dikit lagi tuh bakal lewat. Itu tuh ngerasa masuk semua tuh badan berasa tuh. Mujizatnya di situ. Logikanya lagi dikerumunin, disayurin orang udah bilang mati lu, masa lu dibiarin lepas gitu kan? Iya. Itu ya itu mati lu. Ayo. Sebenarnya di situ papa bersyukur karena bisa lewatin masa ini. Mujizat. Tuhan udah kasih mujizat itu udah sebuah pertolongan yang luar biasa. Jadi papa pikir udahlah cukup sampai sini aja. Biarin yang itu udah biarin aja. Jordi dan Daniel. Wah. Oke. Hari ini kita podcastin orang Ambon lagi. Orang Ambon lagi. Iya, kata orang Ambon nih. Iya. Gitu. Beta gandong. Beta gandong. Ini Ambon Karp nih emang. Iya. Numpang marga doang. Beta udah masuk rumah tua. Betul. Oke. Nih kita ada cerita dari Daniel dan Jordi nih. Apa sih biasanya kalau orang Ambon tuh? Apa tuh? Identik sama apa sih orang Ambon sih? Pendeta. Selain pendeta, pendekar. Nah, kan. Basi banget. Papeda. Buah kuning. Nah, Daniel dan Jordi gimana ya? Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi ngurusin nerusin usaha kakak jual beli motor. Oke. Sama jual beli properti ya enggak? Jual beli motor. Oke, jadi gini kita kan sering dihebohin sama medsos nih. Depok tuh selain kota begal, juga ada kota gangster nih. Kota gangster. Ya malam-malam bawa celurit panjang gede gitu kan. Waktu itu udah pernah cerita di podcast yang sama Bang Korat. Oh iya. Nah, ini sekarang lagi gokil lagi nih kan. Di beda kota nih. Gitu. Di Instagram lagi ramai banget. Dan ternyata Daniel ini dia ngalamin korban yang jadi korban. Gitu. Berapa gangster gitu, nggak tahu pokoknya parah separah-parahnya lah ya. Iya. Tapi akhirnya ya sekarang bukti masih hidup nih. Nah, itu mungkin kita mau denger nih. Langsung aja nih geber. Singkat ceritanya tuh sebenarnya bisa selamat karena pertolongan Tuhan. Iya. Ya jangan itu selesai dong. Pasti podcast selesai dong. Yesus sudah pasti. Ternyata kalau pertolongan Tuhan bisa sampai sini. Iya benar. Cuma ada jauh-jauh dari Pamulang langsung begini doang ya. Maksudnya oke demikian peroleh nggak mungkin. Selesai dong. Cuma dari situ tuh banyak lah pertolongan Tuhan. Oke. Jadi singkat cerita malam tuh baiklah futsal sama teman-teman. Baik futsal. Malam jam berapa tuh? Tuh sekitar jam 12 itu udah kelar, cuma nongkrong dulu akhirnya jam 1 balik. Malam nih. Gitu. Itu subuh dong berarti. Iya, udah masuk subuh lagi jam 12 lah. Bukan olahraga lagi tuh namanya tuh ya. Itu nyari penyakit ya, nyari malam. Ya udah, mau pulang. Jarak kejadian itu saat diserang itu dekat dari rumah. Dekat dari rumah? Dekat dari rumah. Jadi pas arah balik sama temen 2 motor, kebetulan saya dibonceng, pulang, tiba-tiba itu di pertigaan. Jadi rumah saya belok kanan, di depan tuh ada belok kiri. Nah pas pengen belok kanan, di situ tiba-tiba diadang. Baru sama beberapa motor. Pas diadang beberapa motor, ya spontan kepancing lah. Cekcok. Nggak lama rombongan lain datang dari pihak mereka. Mereka datang, nah ya dari situ diserang. Ternyata saya awalnya kira, biasa lah nih anak-anak muda. Mabuk, makanya saya ladenin dong. Fight aja ya. Ambon. Cekcok, rombongan datang, ribut di situ. Ternyata mereka bawa sajam. Nah, pas bawa sajam kaget dong. Pas kaget pengen mundur, itu udah pada turun, udah pada ngejar. Nah, tunggu bentar. Sebelumnya itu cekcoknya gimana awal itu? Itu mereka provokasi duluan, teriak. Gimana? Kayak, woi, diteriakin lah gitu. Sorry. Iya, apa-apa. Itu bisa. Halo gitu. Itu enggak mungkin suara gitu. Kita bikin tim media kita kerja gitu aja. Siap. Ya, provokasi diteriakin gitu. Refleks nyamperin cekcok dorongan. Oke. Pas sudah mau fight itu, rombongan dia datang. Berapa motor masuk. Situ baru dah tuh. Mereka keluarin sajam mereka. Itu ada celurit banyak lah. Nah, dengar dari kakak waktu fight itu sempat mundur mereka. Itu sempat. Yang pertamanya nih. Jadi satu orang lawan berapa waktu itu? Saya turun berdua, cuma yang jadi korban saya doang. Oh, yang satu penakut ya. Dia lupakan. Kalau kata orang Ambon kacuping halus tuh. Kacuping nih. Mungkin mikir masa depan kali ya. Enggak ngerti ya. Masih diselamatkan. Enggak ngerti alibinya apa. Ya udah, kejar. Pas udah dikejar serang, saya mau naik motor, jatuh. Enggak lama. Pas jatuh langsung dikerumunin.
dari kerumunan itu teman udah cabut, udah tuh habis itu langsung udah dikerumunin. Itu bener-bener yang namanya kayak udah kayak mimpi. Itu kaki, tangan semua celurit tuh pada masuk di badan semua. Posisinya gimana? Tidur di bawah, orang semua ngumpul di bawah sajam semua. Iya. Itu celurit tuh ada yang masuk di perut sini. Itu celuritnya gede-gede, bukan yang kayak celurit. Iya. Itu gede-gede, itu lengkungannya itu masuk ke sini. Pas saat masuk sini langsung refleks, langsung lah tuh dibacokin terus. Itu rasanya tuh nggak perih tapi berasa kayak benda tumpul. Itu belum berasa kalau ada yang kebacok lah. Nih salah satunya tangan terkena. Pas udah dibacok, itu posisi jembatan di pinggir kali. Ya, di atas jembatan. Itu niatnya pas udah lolos lari, pas lagi setengah pengen berdiri kayak gini, itu dibacok lagi dari belakang. Bacok. Pemikiran tuh dari situ, pengen loncat kali aja biar selamat. Tapi belum tahu kalau ada luka. Pengen loncat, tiba-tiba pikiran ngeblank langsung hilang. Lari itu adalah kontrakan deket situ, masuk ke kontrakan. Ya, terus saya masuk, saya teriak tolong, begal, saya teriaknya begal. Saya teriak begal, saya masuk ke pinggir rumahnya gitu kayak lorong. Di situ saya langsung tiduran. Itu udah berasa tuh anget ya, darah udah pada keluar. Udah tiduran setengah gitu, tiduran kayak gini nggak bisa cari posisi senyaman mungkin, nggak bisa, udah napas udah naik turun. Di situ udah pikir wah mati. Situ teriak Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu pikirannya udah mati nih dan udah ingetnya Tuhan Yesus tolong. Situ nggak lama orang kontrakan keluar tuh. Ibu-ibunya ngeliat anak nih sama Kristen, dia ngomong kayak gitu. Karena ngomong Tuhan Yesus ya. Iya, di situ udah mukjizat pertama tuh. Di situ benar-benar udah mikir udah nih mati. Soalnya udah ngerasa diri kondisi kayak gini nggak pernah dan ngerasain udah ini mati. Udah cuma nginget Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu sambil pegang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Udah orang kontrakannya keluar terus dikasih minum. Terus dia masuk itu dia panggil suaminya, dia sempat nanya nomor telepon ke saya. Saya masih bisa jawab untuk ke situ. Saya masih bisa jawab. Situ saya kasih nomor telepon, ditelepon namanya dia. Nah itu telepon di rumah. Saya udah pokoknya ada mereka yang ngurusin itu, saya udah diem aja di situ. Saya udah ada Tuhan Yesus tolong dalam hati tuh. Udah itu kejadian November. 13 November 2022. 2022. Iya. Oh berarti masih sepi banget tuh ya? Iya 2022. Pandemi kan? Iya 2022 akhir tuh di November udah mikir mau mati, udah mau Natal lagi. Lucu sih udah kepikiran. Iya, kepikiran. November udah mau Natal, kepikiran mau mati lagi. Dari situ udah tiduran atur napas. Saya sempat gigit lidah saya sendiri supaya saya sadar enggak? Biar saya sadar. Sekarang itu udah ngeliat tuh udah kayak pakai kacamata kuning, udah kayak mau tutup aja gitu mata ya. Udah bener-bener napas, udah susah, udah mati, udah nih pasti mati, meninggal. Karena dia bingung, nggak tahu nih siapa yang mau tolong. Udah teriak Tuhan Yesus tolong, tapi terus. Tiba-tiba itu udah dikerumunin orang lah, udah banyak. Itu satpam polisi itu cuma nanya rumah di mana. Cuma kayak gitu doang. Iya, sampai saya bilang bawa saya dulu. Rumah di mana? Iya, nanya nama. Itu satpamnya. Tolong ya bagi yang jadi satpam, mungkin belajar kalau ngeliat udah sekarat gitu jangan ditanya rumah di mana. Orang lagi sekarang mau kenalan. Masukin klinik minimal atau masukin rumah sakit. Nah, siapa namanya? Daniel, katanya ini ya, itu kenapa kok gangster bisa nyerang kamu? Apa yang ada sesuatu yang mau diambil dari kamu? Apa ada biasa begitu? Itu dia kayaknya random deh. Iya, nggak tahu deh random apa, salah sasaran sih kayak. Kurang lebih kayak dia salah sasaran. Soalnya ada cerita selanjutnya itu ini emang dia salah sasaran. Anak-anak ini anak-anak tongkrongan dari. Setelah udah sembuh dan dapat informasi dari teman-teman yang lain, kita tahu lah, dicari-cari, ternyata itu anak-anak beberapa anak Bogor sama anak Depok. Oke. Anak Bogor sama Depok nyerang orang. Dia niatnya tuh ternyata anak Gunung Sindur. Mau nyerang Gunung Sindur. Anak Gunung Sindur. Dia lagi nyari. Dia lagi nyweeping lah jalan itu. Tapi salah sasaran ketemu saya. Dia kira saya anak Gunung Sindur, katanya disikat lah di situ. Dibacok-bacok. Saya dibawa lah tuh. Katanya sampai ada videonya ya? Oh iya, sempat di Snapgram media. Oh, mereka punya ini. Mereka punya akun sosial media. Katanya akunnya banyak followers ya? Follower cukup besar. Ibaratnya selebritis tuh di kalangan gangster tuh ya. Mereka tuh selebritis ya. Iya, Godfather. Sama bagaimana? Kan ada itu ya kan ada gangster itu. Nggak, tapi yang kita sering lihat di medsos kejadian juga ya. Iya. Akhirnya dia ngerasa ini. Kita di medsos kan beneran sih tuh. Iya, biasanya juga ngeliat di medsos. Iya. Pas jangan kayak gitu kayak nggak nyangka bisa gitu. Kejadian ini ke gua gitu. Iya, bener. Itu jam 2. Iya, udah jam 2-an.
Jam 2 jalan setengah 3 itu berarti udah pelajaran dong, nggak boleh main futsal sampai jam 2. Ya sebenarnya itu juga sih. Kadang nyokap udah sering ngomong nggak usah malam-malam lah kalau main Tuh, gini. itu berarti kan Teguran. Jelas. Ya, teguran lah. Benar. Banyak lah yang Nyokap bilang apa emang? Sebelumnya itu nyokap udah bilang kayak udah malam itu sebenarnya udah nggak diizinin nyokap buat keluar. Oh, udah nggak diizinin? Iya, udah nggak boleh. Malam juga mau. Udah viral. Iya, udah besok aja lah. Besok masih bisa ini. Tapi tetap kan kakak mau ikut keluar. Karena itu kejadian dekat dari rumah. Rumah ini juga dekat dari pasti rumah. mikirnya nggak ada apa-apa lah, dekat rumah. Nah, kan itu dia mikir ya. Tuh. Cuma ke situ doang. Cuma ya udah setelah kejadian itu langsung Itu lokasi berarti perumahan ya? Iya, perumahan. Kok bisa ya perumahan ada begitu? Nah, Kan ini dia nggak nyari. iya dia lagi nyweeping. Itu tengah malam dia tuh nyari. Biasanya kan kalau di tempat kosong, ya kan, Iya. jalanan kosong. Itu begal. Oh, itu Iya. beda. Beda. Ini Iya, gangster. Gangster Iya. sama begal beda. Iya benar-benar. Kalau gangster mah di tempat ini ya gelar aja. Mungkin next karirnya dia begal kali. Ya emang kayak dulu tawuran emang kita lihat ini. Di situasi ya. Di iya. situasi. Hajar Tapi ini aja baru- iya. kan Hajar enggak. aja benar. Gitu. Oh jadi emang bener-bener salah sasaran ya? Iya, setelah udah sembuh ya, cerita dari teman terus sharing gitu, cari informasi ya. Ternyata itu anak-anak Depok Bogor, dia tuh salah sasaran. Oke. Oh jadi pas tadi kan salah sasaran akhirnya ketemulah sama orang kontrakan. Kontrakan, ya. Orang kontrakan telepon ke rumah. Telepon ke rumah. Telepon ke rumah. Iya, ditelepon lah. Nah, ini ada Gimana kejadian nih? lucu nih ya. Iya, kan? di rumah. Coba pas di rumah Telepon gimana nih. Daniel? Saking ngantuk kayak gini. Saking ngantuk ya. Itu gimana nih? Oh Daniel udah tidur. Jordi. Oh Jordi. Jordi. Ah. Udah tidur kan, dipanggil lah sama mama kan, dibangunin, ada yang telepon katanya. Katanya adik kecelakaan, ya kan, adik kecelakaan. Terus saya ngomong di telepon, orangnya bilang ini ada yang kecelakaan nih, namanya dijelasinnya juga nggak lengkap kan. Iya. Saya pikir kan yang biasa telepon malam-malam minta uang gitu kan. Iya. Kecelakaan nih, Penipu. kan. Tolong Iya. dulu DP gitu ya. Iya. Jadi saya suruh matiin aja lah teleponnya ya kan. Matiin teleponnya, penipu itu mah udah tidur aja lah, udah jam segini tidur aja udah tidur, jangan diangkat lah kalau ada yang telepon, saya bilang begitu kan. Singkat cerita saya tidur lagi. Mama doa subuh pagi tuh. Oke. Doa subuh, mama bangunin lagi. Saya kaget lagi kan, waduh. Terus mama bilang, ini polisi yang telepon, bener polisi. Saya ngomong lah, dibilang dari polsek daerah Wih. kita. Pas bilang polsek kan saya mikir, waduh bener ini mah polsek. Iya. Terus bilang terjadi pembacokan. Pembacokan saya pikir, oh iya bener nih. Lokasi di mana Pak? Di Pamulang gini kan. Oh udah bener, semua langsung ganti baju, siap-siap udah. Turun ke lokasi rame. Udah ada polisi, Lokasi intel yang dan tadi lain-lain. tuh. Iya, Oke, ini TKP kontrakan awal itu tuh ya. ya. Rame lah, udah security, warga, intel Ini apa security itu yang lah. nanya rumah di mana? Iya. Oke. Iya. Udah nyampe situ, mama dihadang tuh, nggak boleh ikut lihat nih sama polisi. Ibu jangan lihat ibu katanya. Turun lah ya udah, saya masuk tuh mobil, masuk ke Iya. depan kos-kosan. Pas mau turun, ini dia jalan nih ke mobil. Jalan. Dia jalan ke mobil. Masih paksain. Mama udah nangis-nangis padahal pas polisi bilang ibu jangan lihat. Iya. Mama udah nangis-nangis. Dia jalan ke mobil, mama ikut naik nih. Dia di pangkulan, mama tidur di mobil tuh. Oke. Kita bawa ke RSUD sini kan. Oke. Oke, RSUD sini cuma ya masukin, pas dibuka kita kan nggak tahu juga dalam kayak gimana. Pas Iya. dibuka baru kelihatan tuh, oh bolong ternyata. Bolong. Iya. Bolong, darahnya keluar terus. Napas juga bunyi ngorok gitu kayak dari sini. Jadi ya kayak kayak kambing dipotong atau apa tuh ya yang kayak kayak angin. Jadi mama yang pegang. Jadi ditutupin pakai tangan mama tuh bolongnya. Masukin Ada ke foto-fotonya? Foto-fotonya ada. Iya. Fotonya ada, videonya ada. Pas masukin RSUD isi data minta penanganan mereka bilang dokternya nggak ada. Dokternya nggak ada, telepon bapak mau dibilang dipindahin ke Fatmawati. Papa kondisi lagi di mana waktu itu? Bapak di Jakarta Barat. Oh. Telepon pas bapak tahu dia kena bacok, tapi nggak tahu, pikirnya bacok kan paling luka tangan apa gitu ya? ya kan. Pasnya ini dibilang jangan ke ada rumah sakit sini, janganlah, suruh bawa pindahin ke RSPP. Pas pindahin ke RSPP di jalan kondisi udah 5:30. Dia pada kejadian kan 2:30 apa jam 3. Iya, jam. Berarti udah berapa jam udah itu? bolong 2 jam, hampir Iya. 2 jam. Iya. Pendarahan 2 jam tuh. Di mobil itu udah becek. Udah becek di jaket dia tuh udah lempeng kayak bubur, darahnya udah kayak bubur. Udah kayak bubur. Bawalah di jalan, udah lumayan padat jalan kan 5:30. Udah klaksonin aja terus kita lampu merah kita klakson aja sampai klakson sowak tuh. Klakson set nyampe lah ke rumah sakit. Nyampe ke rumah sakit.
ya puji Tuhannya langsung di Tanganin Tindakin. cepet ya, tindakan. langsung tindakan, cuma langsung di ronsen atau apa gitu, katanya ada angin Iya. di paru-parunya tuh, ada angin, jadi angin sempat masuk pada saat dia di RSUD. Paru-paru Saya juga kasih sempet minum. kempes. Oh gitu. Saya kasih itu paru-parunya kena berapa senti itu Le? Limpa. Dan limpanya juga limpanya pendarahan. Jadi Oh. saya kasih dia minum, harusnya kan nggak boleh. Iya. Cuma karena saya kasihan aus kan. Iya. Saya kasih minum, pas dia batuk tuh belakangnya tuh muncrat darahnya, mompa. Wow. Nah jadi katanya pas dari mompa itu angin masuk, darah keluar angin masuk. Oh. Nah jadi dimasukin selang lah di dada atau di mana gitu, selang buat narik darah sama angin. Angin ya, air apa gitu. Jadi ada di selang Dibolongin juga, ada di dada. dada dibolongin. Masukin selang, terus semua di hidung selang juga masuk. Hidung masuk sampai perut, selangnya Sampai dimasukin. lambung. Dari mulut Wih. dimasukin ke lambung. Oke, dimasukin lah ronsen, pas ronsen, waduh itu udah berdoa semua lah udah berdoa, kabarin Papen kita ya, Papen Ya. Deta Boyke kabarin kita kan. Boyke. Telepon pas lagi di mana tuh ketemu, datang berdoa. Dia udah ini juga, maksudnya dibilang ini bukan kulit doang yang kena, limpanya tuh tegores sedikit, tapi paru-parunya nggak kena. Jadi limpanya tuh tegores sedikit aja katanya. Dokternya juga bilang katanya kalau telat sedikit lagi tuh bakal lewat. Wow. Itu lukanya ada berapa? Ada 2, satu di bagian atas ini Iya. sama satu lagi yang parah tuh pas banget di Nah, Pas yang ini depan lucu. paru. Yang ngebacokin kan pasti Banyak orang. kan? Banyak. Ya, betul. Itu banyak. Banyak. Itu ngerasa di badan tuh udah Hampir kayak- semuanya? Iya, hampir. Pokoknya setengah badan nih yang kena itu rasanya. Tapi Pas puji Tuhan dicek cuma dua doang. Wow. Pertolongan Tuhan di situ. Berarti yang Iya. yang kena cuma 2, sisanya malaikat tang. Iya, benar. Kepala nggak kena. Iya. Kepala nggak kena. Makanya. Iya. Bahaya banget tuh. Padahal kepala. nutupin tuh megang badan. Itu padahal itu yang badan tuh rasanya tuh udah banyak banget ya Mas. Di kayak Iya, potong-potong. parang masuk banyak tuh. Itu udah ngerasa banyak, tapi puji Tuhan ya Tuhan masih tada lah ya. Tuhan Iya. masih Kayaknya bukan nenek moyang sih tuh. Iya. Nenek moyang Transit malaikat ada tuh. tuh. Saya ada cakalele tuh. Oh, itu udah dua. tuanya itu sih. Oh iya, ngamen mabuk gila tuh. Wah, Kedua. tapi dia bisa keluar dari itu juga mujizat tuh, no. Iya. Iya kan? Dan keluar dari itu Kerumunan. Kerumunan itu gimana bisa keluar dari kerumunan gimana? Itu saya ngeberontak Kak. Hah? Ngeberontak maksa itu tapi tetap ada yang megangin. Itu ngerasa badan tuh lama gerak tuh udah susah karena udah lihat tuh udah kaki semua udah orang udah full dikelilingin. Itu tuh ngerasa masuk semua tuh badan berasa tuh. Mujizatnya di situ. Logikanya Iya. lagi dikerumunin, disayurin orangnya udah bilang mati lu, Iya. masa lu dibiarin lepas gitu kan? Iya. Itu ya itu mati lu. Ayo itu udah kata-katanya udah banyak banget. Itu katanya sampai di video ini. Ya, itu ada videonya juga pas mereka lari arah ke saya itu. Pas dipantau di sosial media setelah saya sembuh ya baru tahu ternyata. Itu wah di kos-kosan sih yang saya ngerasa benar-benar titik terendah itu yang mikir udah deh bakal lewat. Tapi itu percaya Tuhan Yesus tolong. Iya. Iya. Saya banget Tuhan Yesus tolong. Beberapa kali saya ngomong kayak gitu. Akhirnya makanya dari situ orang kontrakannya pikir Kristen juga makanya tahu. Wah. Dia langsung ini anak kita. Itu enggak Iya. itu enggak ini sih, enggak kebutuhan tuh. Kan awalnya mau ke kali kan Iya. soalnya. Niatnya itu udah Iya. pikir ngeloncat kali karena mikir mau kemana lagi. Kalau Iya, lari pasti bener. dikejar. Dikejar. Mikir Dia loncat punya ke motor kali. juga, Iya, kan? loncat ke kali. Tapi tiba-tiba ngeblank hilang. Itu masuk ke Tapi kontrakan. kalau loncat kali bahaya. Iya. Air masuk dong. Bener. Ya air Di situ. masuk dan buset enggak tahu juga Nggak tahu, berapa iya. meter tuh kalinya dari atas. Itu nggak tahu kotor kan. Iya. Bukannya juga kapan nggak tahu hanyut. Iya. tuh. Iya, susah. Itu. Wow. Itu napas juga di situ udah bunyi pas di samping kontrakan itu udah kayak ngorok gitu di sini. Wih, itu kayak orang ini dia mau ini Iya. lewat deh. Itu mikir udah wah itu cuma Tuhan Yesus tolong karena mikirnya udah bakal mati nih lewat. Makanya hikmat di itu ya, dapat Iya. ketika Tuhan Yesus tolong dapat hikmat Dan jangan percaya loncat. Iya. juga nama Tuhan tuh ajaib. Betul. Iya benar. Ini bener pertolongan nama Yesus berkuasa. Pas banget deh. Iya. Itu yang aku alamin pribadi sendiri ya. Itu sama kayak itu. Sama kayak doanya Petrus. Ketika dia lihat sekelilingnya, tiba-tiba pas lagi jalan di air tuh, kan kaget tuh. Oh iya. Itu doa terpendek kan. Iya. Tuhan tolong. Tolong. Ya Tuhan langsung tolong gitu. Lewat dari orang kontrakan dan feeling mama Itu. buat angkat Ya. telepon kedua kalinya. Kalau nggak kita nggak angkat, Lewat aja tuh. Dan puji Tuhan mama lagi berdoa ya. Iya, Mama. Saya kayak kakak nih. Ya. Lagi pernah juga mungkin di kamar kali ya. Di Oke, kamar. lagi berdoa dalam pro. Mungkin lagi press kali ya. Itu tolongannya Terus kakak udah bilang, Iya, udah saya nggak usah angkat telepon lagi tuh penipu gitu. Bener-bener sih. Saya kalau nggak ditanggapin nggak responin nggak jalan tuh Iya, ke rumah betul. sakit, ya kan?
Karena cuma Kan dikerumunin cuma di channel ditanya nama doang, Soy. Ini sama security cuma itu security sudah lalu sih gila. Dia bisa cari dia sekarang nggak sih? Namanya siapa? Rumah di mana gitu. Itu bener lagi kondisi kayak gitu, tiduran kayak gitu udah telentang, cuma masih sadar. Cuma itu udah lemes banget, bener-bener kayak ngeliat ya udah kuning. Saya sengaja tutup mata biar tenang, biar darahnya tuh nggak ini lagi kan. Iya, itu tapi berasa itu flash masuk kayak cekrek. Wah, ini orang nggak ada yang nolongin sampai statement tuh ngomong kayak bawa dulu saya, bokap saya kenal kok sama polsek, bawa dulu iniin saya dulu tolongin kan. Tapi situ enggak nunggu dan gituannya itu kejadian dekat dari rumah dan kakak sama mama semua langsung meluncur ke TKP. Dan itu ya langsung dibawa ke mobil. Di mobil juga ada pikiran, wah ini bakal lewat. Karena dari pribadi yang ngerasain kayak gitu tuh titik terendah, udah nggak bisa nih kayaknya. Udah nggak yakin sama diri sendiri bakal bisa lewatin. Napasnya udah mangap-mangap udah dari mulut. Udah ya kayak ikan lepas dari air lah. Katanya ini ya pas di mobil Jordi bilang bahwa dia udah nanya-nanya masih jauh gak? Dia udah nanya masih jauh nggak? Saya bilang udah deket nih, udah mau nyampe. Padahal baru Ciputat, lokasi Blok M. RSPP kan di Blok M. Iya, dari Pamulang ke RSPP-nya itu perjalanan. Terus kan goncang-goncang tuh mobil tuh. Tanpa alat medis itu. Iya, kita bawa ya kayak bawa. Karena kata ambulan Nggak dikasih. Karena udah parah. Udah keluar ini darah apa gimana? Sebenarnya bingung juga mau minjem nggak dikasih. Terus saya bilang kan kalau boleh sewa, nggak dikasih juga. Harus ada prosedur. Waduh, ya Tuhan. Prosedur. Ya udah, bawa akhirnya gini, bawa dia tanpa alat medis. Tanpa alat medis. Dia cuma di pangku doang, dia tidur gitu di pangku, sedangkan ini bolong nih. Jalan kan rusak-rusak kadang kita harus ngebut kan. Apa sih speed bump ya enggak? Iya. Geter-geter dia, aduh, ini kan goyang-goyang nih. Jadi kebuka ketutup. Itu kondisi gimana pas dia bilang, aduh masih jauh gak? Itu apa yang kamu alami? Itu sebenarnya udah agak-agak hilang kak. Udah sadar nggak sadar. Saratul maut nggak sadar. Itu makanya setelah mobil, mama pegang aqua tuh, bilang siramin ke muka. Oh iya benar. Siramin ke muka biar tetap sadar ya. Iya. Itu pokoknya yang aku lakuin tuh biar sadar, gigit lidah, sama minta mama tuh siramin air. Air dingin yang saya kasih minum dia yang batuk. Oh iya. Saya disiram ke muka itu biar sadar sepanjang jalan. Wow. Tanya terus. Tuh tetap di mobil tuh ngerasain ini nggak bakal bisa ngelewatin ini kayak deh. Karena yang aku rasa pribadi itu udah nggak kuat, udah nggak kuat bener-bener. Udah pasrahin sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan punya rencananya sendiri. Akhirnya selamat. Nah, pertanyaan nih gokil. Kita nggak bisa pungkiri ya. Kantong ini darah Ambon nih. Iya. Iya benar. Beta ngeliat denger kayak gini mandi sebenarnya. Iya. Nah, kenapa bokap yang cari tuh barandalan kacuping. Padahal kan gitu. Tadi udah lihat kan berapa minggu kemudian tahulah pelaku itu siapa gitu kan. Dan beta tahu lah papa mungkin pasukan banyak atau bagaimana cari itu gampang cari dan kacupingnya hilang bisa. Nah, itu kenapa papa sing cari? Sebenarnya di situ papa bersyukur karena bisa lewatin masa ini. Mujizat. Tuhan udah kasih mujizat itu udah sebuah pertolongan yang luar biasa. Jadi papa pikir udahlah cukup sampai sini aja. Biarin yang itu biarin aja. Pas papa datang ke RSUD kan baru ngeliat kondisi dia benar-benar parah. Nah, parah itu dari perjalanan ke pindah RSPP. Papa cuma bilang di jalan cerita ya. Papa bilang Tuhan tolong beta pung anak. Papa berdoa ya. Iya, di jalan sepanjang jalan itu ya katanya papa bilang. Tuhan tolong beta pung anak. Oke, jadi dari pas Tuhan sudah tolong, papa udah lupa udah. Untuk hal yang itu udah bisa lebih tepatnya kasih Kristus ada. Iya, gitu. Untuk mengampuni ya. Benar-benar. Karena nggak bisa dibilang ini anak loh. Disayurin begitu kan orang tua Iya, orang tua Ambon lagi. Iya gitu. Coba bisa mengampuni itu mukjizat juga sih tuh. Kalau pikir Tuhan udah kasih mukjizat, udahlah ngapain lagi gitu. Yang penting Tuhan udah kasih selamat. Tapi pasti masuk proses polisi dong, kan? Karena itu kan kriminal tuh. Iya, benar. Nah, itu akhirnya gimana tuh? Proses polisi ujung-ujungnya stopin sih sebenarnya. Oh, papa yang stopin. Papa stopin. Iya, stopin. Awalnya ya agak slow juga sebenarnya ngurusinnya awalnya nih karena belum ada telepon dari atas, slow. Kita yang butuh sekarang pas kita udah lu kerjanya lama. Di atas kita udah minta tolong misalnya ada kerabat, telepon udah push dari atas, baru mereka buru-buru. Kita yang disuruh datang padahal kita udah lagi ngurus ini ngurus itu. Mereka jadi bilang tolong saya udah ditekan dari atasan katanya. Oh gitu. Ya udah pas lah kayak gitu, udah pak udah nggak usah, nggak jadi, batalin aja. Cabut berkas aja. Iya, cabut. Iya. Karena biasa gitu kan kalau Ambon nih ada yang kena satu sweeping tuh pasti. Iya benar. Itu sweeping hancur udah. Iya. Gitu. Pasti harus dapat satu. Makanya kalau kita bisa lihat nih teman-teman milenial baper juga bisa lihat bahwa ternyata orang timur juga ada yang penuh kasih.
Apalagi orang timur itu takut sama Tuhan ya. Iya. Gitu. Jadi dengan kata lain kita lihat bahwa di sini teman-teman bahwa ketika ada mujizat, ada kasih Kristus, semuanya selesai dengan damai sejahtera. Benar. Kasih mengalahkan kejahatan. Kasih mengalahkan kejahatan. Terus mungkin Daniel sendiri ya. Iya, ada pesan-pesan kan? Banyak nih pasti ini hikmat ini banyak. Buat terakhir nih buat penutup. Ya, ada beberapa pesan lah buat anak muda. Iya. Percaya sama Tuhan kalau kuasanya itu ada. Yes. Namanya tuh ajaib. Benar. Pribadi saya sendiri yang udah ngerasain itu. Iya benar. Saya susah, udah sekaratnya, saya panggil Tuhan, Tuhan tolong. Walaupun dari cara apapun, tapi Tuhan pasti tolong. Itu aja. Bener, saya market mau tuh tengah jalan nih no, disuruh baik lagi sama Yesus kan, baik gak jadi. Kalau kemarin Kamargo di di cancel 2 kali sama Tuhan nih. Jadi malaikat Tuhan mau datang, balik udah baik tarik pasukan. Baik pasukan, udah mau dijemput. Ya Tuhan tapi ya berkas tarik berkas gitu kan gitu. Kuat sih emang betul. Tapi apa yang kamu pelajari? Kuasa banget ya. Itu bener-bener setelah itu udah komit. Setelah itu komit pengen jadi singer. Oh. Sekarang udah pengen jadi singer. Oke. Sebenarnya ada cerita sih yang baru ceritain mama. Saat itu udah lagi sekarat itu sempat berpikir tiba-tiba pengen jadi singer karena sebelumnya itu udah diajak lah sama diajakin sama Mas nolak-nolak. Sempat ada pikiran situ pas lagi di kontrakan itu, Bang Tuhan tolong aku, kalau aku selamat aku mau jadi singer. Itu baru ceritain beberapa bulan lalu ke mama. Baru aku jujur. Makanya aku komit sekarang jadi singer di jadi gereja. singer. Next akan jadi WL. Tuhan kasih ya. napas nih buat melayani dan kasih kesempatan. Betul. Jadi sekarang udah komitmennya untuk benar-benar hidup buat Tuhan. Buat Tuhan. Dan pelajarannya berarti nggak mau main futsal tengah malam lagi. Iya. Dengar apa kata mama? Betul. Ini ada pertanyaan katanya nih. Ale nggak nanya fotonya kah? Udah Bang udah ditanya. Udah ditanya. Ada nanti dikasih foto-fotonya. Proses step by step ya. Foto step by stepnya dikasih. Langgar lampu merahnya aja yang nggak usah lah ya. Iya. Itu nggak boleh soalnya. Nggak usah. Oke, thank you Daniel, Jordi buat kesempatan berbaginya. Keren. Bagi teman-teman yang suka video ini boleh nonton video-video Millennial Baper berikutnya hanya dalam satu channel Millennial Baper. God bless you. God bless you.